Oke, selamat pagi. Hari ini kita ada Suzuki Ignis. Ya, ini mobilnya lagi ngetren-ngetrennya ya, karena baru masuk ke Indonesia. Dan ini lagi ada di dealer Suzuki Anugerah Mobil Utama yang ada di Warung Buncit, Jakarta Selatan. Jadi makasih ya udah minjemin mobilnya. Dan yuk langsung masuk aja. Dan dia kalau ini kan tipe GX udah pakai smart key, jadi kayak Swift, tinggal kantongin aja. Dan ada pencet tombol yang hitam di sini buat ngebuka. Oke, di sini kita bisa lihat untuk tipe GX dia udah ada height adjuster, jadi bisa diatur ketinggian bangku pengemudi dan juga reclining. Kita masuk. Dan karena ini lagi di dalam ruangan, kayaknya kita cukup nyalain powernya aja, tekan 2 kali. Oke. Ya, dia setirnya sudah bentuk yang 3 palang dan dia sudah bisa tilt, bisa naik turun, tapi belum bisa teleskopik ya, belum bisa maju mundur. Dan ini ya, dia pakai transmisi 5 speed manual dan mundur ya pasti. Dan itu ada sensor parkirnya untuk tipe GX. Dan kalau untuk yang versi otomatis dia pakai yang kalau kata Suzuki itu auto gear shift ya, AGS. Jadi kayak Karimun. Dia pakai 5 speed manual yang koplingnya pakai kopling elektronik. Jadi di sini nggak ada pedal kopling. Jadi gas sama rem doang. Tapi ya gue berharap sih pakai CVT aja ya, karena pengalaman nyetir pakai transmisi AGS atau auto gear shift gitu yang automated manual transmission tuh rada jerky. Jadi kayak endut-endutan. Rasanya tuh kayak disetirin orang yang baru belajar nyetir gitu loh. Ya tapi mudah-mudahan yang ini ada improvement ya daripada yang ada di Suzuki Wagon R itu, Karimun Wagon R. Dan oke, sekarang kita lihat eksteriornya aja. Kita nyalakan lampu dan fog lamp juga. Kita langsung buka aja kardus pintunya dan yuk kita lihat mesinnya. Ya, ini dia mesinnya pakai mesin 4 silinder, kodenya K12C. Tenaganya sekitar 80-an horsepower dan tenaganya disalurin ke transmisi 5 speed ke roda depan. Dan nggak kayak city car pada umumnya, dia 4 silinder dan lihat sini ada coil packnya 4 silinder ya. Dan ini menurut gue sih kap mesinnya ini di ruang mesin tuh rada kopong ya. Mungkin nanti selanjutnya bisa dikasih mesin yang lebih gede lagi gitu, mungkin pakai mesinnya R3 diesel bisa jadi. Dan ini akinya lumayan gede dan di dalam sini dia udah ada peredamnya loh, jadi ya lumayan meredam lah, jadi lumayan terinsulasi. Di sini juga ini udah kayak belum dicat ya ini ruang mesinnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Dan ini untuk tipe GX dia udah dikasih peredam di kap mesinnya. Dan yuk kita tutup. Ya, ini tampilan depannya dia ya gimana ya, imut-imut garang gitu ya. Jadi ini grillnya tuh ada chrome-nya, ngetarin grill depannya gini ada chrome-nya. Tapi untuk tipe GX ya, kalau untuk tipe GL dia cuma strip di sini doang. Dan di sini lampunya dia pakai yang proyektor LED dan ada DRL juga. Tapi untuk tipe GL dia pakai halogen reflektor biasa. Dan di sini fog lamp juga ada di tipe GX aja, karena di tipe GL dia belum ada. Dan di sini juga dikasih chrome. Kalau yang di
tipe GL tuh polosan. Tapi sumpah itu ganteng banget gitu loh. Kalau dikasih emblem VW juga masih pantas kayaknya. Dan di sini juga ada over fendernya. Di sini juga kayak di Grand Vitara ada ventilasi gitu ya. Di sini juga udah ada fan di spion. Dan ini yang khas, ini ada garis 3 biji kayak Adidas ya, mungkin kalian ngira, tapi ternyata ini terinspirasi dari Suzuki Wiskit ya. Jadi kayak mobil tahun 90-an yang mesinnya di belakang itu, dan dia peleknya pakai 15 inci warna hitam, dan di semua tipe ya, di GL dan di GX juga ada. Yuk sekarang kita masuk lagi, kita nyalain powernya lagi. Oke, dan di panel instrumennya pertama yang kita lihat itu keren banget ya. Kalau buat gue itu keren sih, karena dia jarumnya kayak nunduk ke bawah gitu, jadi kayak kesannya sporty. Dan di lingkar speedo ya, ini kayak ada aksen hijau apa biru sih? Kalau buat gue sih hijau. Dan di atasnya juga ada nih lampu aksen warna hijau gitu, mungkin kayak niru Honda gitu ya kan. Kalau Honda kan di pinggiran ini suka bisa ganti-ganti warna. Oke, dan dia tuh latarnya putih dan nggak kuning ya, nggak kayak mobil-mobil pada biasanya. Ya keren banget sih kalau buat gue ya, karena kalau di R3 aja, R3 yang lebih mahal itu aja masih kuning gitu speedometernya. Dan kalau untuk ngatur MID-nya, dia MID-nya di sini, dia MID-nya full pixel loh, jadi nggak kayak kalkulator gitu ya, layar kalkulator. Gue aja yang punya R3 jadi mupeng gitu ngelihat MID-nya yang bagus banget. Ya di sini untuk ngatur MID-nya dipakai tombol di sini, jadi rapih kesannya gitu ya. Nggak pakai kayak tombol yang ke dalam gitu. Dan di sini bisa buat ngeredupin atau nerangin brightness-nya. Sini buat ngatur trip. Sebentar, ini agak lama ya. Nah ini buat ngatur trip A, trip B, balik lagi. Dan sini ada instant fuel economy, jadi untuk ngukur konsumsi bensin secara langsung. Jadi dia pakai bar gitu ya, nggak kayak kalau di R3 kan angkanya berubah-berubah. Kalau ini dia pakai bar, jadi makin irit nanti makin barnya makin banyak gitu. Kita baca lagi. Nah ini average fuel economy, jadi ini konsumsi bensin secara rata-rata, range jarak sisa bensin sampai tangkinya habis. Tapi kebetulan ini bensinnya lagi kosong ya, namanya juga dari display di dealer. Ini ada average speed, kecepatan rata-rata, driving time, jadi udah berapa lama kita nyetirnya semenjak kita reset tombolnya ini, dan kosong. Di atasnya juga ada apa namanya itu, temperatur udara luar, jam, dan odometer. Ini karena mobilnya masih baru jadi 114 km aja ya odometernya. Oke, dan indikatornya pasti banyak ya di sekitar. Di sini juga bisa lihat indikator, tuas lampunya tuh mirip ke R3, cuma dia fog lampnya terintegrasi ya sama tuas ini. Biasanya kan kalau di mobil-mobil Suzuki tuh tombol untuk fog lamp tuh terpisah, cuma ini nyatu. Di kiri wiper juga seperti biasa. Dan ya gitu. Ngomong tentang setir, ini juga bentuknya rapi, nggak kayak beda ya kalau sama Suzuki R3 atau Swift gitu kan, dia sharing bentuk setir. Kalau ini beda sendiri. Dan ini ada tombol audio dan juga buat Bluetooth ya, karena ini tipe GX dia udah ada Bluetooth di head unitnya. Dan yuk kita lihat head unitnya, nih nyalainnya sama. Dan ini biasa buat volume. Dan ini dia radio displaynya tuh masih yang full pixel, belum full pixel, malah ini kayak dot matrix ya, layar yang kayak layar kalkulator gitu. Dan ini
latarnya tuh berbeda ya. Kalau ini kan latarnya putih, ini latarnya oranye, jadi nggak agak kebanting sih. Dan ya di sini ada preset buat radionya, buat channel radio, dan ini buat knob volume. Di sini buat tuning. Dan di sini ada buat Bluetooth. Ya, jadi untuk tipe GL dan tipe GX bedanya ada Bluetoothnya doang. Ya itu doang sih bedanya. Tapi untuk optional dia Suzuki tuh nyediain layar sentuh gitu yang bisa jadi konekin ke kamera mundur. Habis itu ada HDMI-nya juga, ada koneksi HDMI. Jadi lebih lengkap lah daripada yang ini. Dan di sini juga ada slot CD. Dan di sini ada buat media tuh ada USB dan aux, dia colokannya di sini ya. Dan di sini ada kontrol AC-nya. Untuk tipe GX dia pakai climate control yang digital. Dan ini tuh desainnya tuh retro, tapi kayak modern juga. Jadi kayak tombolnya kita slide gitu, bukan dipencet tapi kita geser. Ya begitu. Di sini untuk ngatur suhunya. Dan ini bener-bener climate control, dia ada heaternya soalnya. Jadi tuh ya ada high, jadi untuk misalnya kita lagi di daerah yang dingin, habis itu kita kedinginan, bisa tambah temperaturnya buat biar kita tuh berasa hangat gitu ya. Tapi untuk di tipe GL yang di bawah ini yang masih pakai knob yang kayak R3 gitu, masih diputar-putar, itu juga ada heaternya. Jadi kelengkapannya tuh kayak R3 diesel yang baru masuk itu, yang bisa lihat nanti di video gue yang R3 diesel itu. Dan dia kelengkapannya sama, cuma bedanya dia masih pakai putar-putaran ya. Kalau di tipe GX ini kan udah pakai digital. Di sini juga ada buat sirkulasi udara, mengambil dari udara dari luar atau ditutup ventilasinya. Di sini ada mode AC. Di sini ada tombol off dan di sini ada tombol auto climate. Di sini juga bisa buat front defogger, rear defogger, dan ini untuk arah angin ya. Jadi bisa mau ke muka, mau ke kaki aja, dan kaki defogger ya pastinya. Oke, kita matikan. Di sini nih kebiasaan Suzuki ya, suka ngasih slot-slot kosong di sini. Tapi ini mungkin buat di pasar luar mungkin pemanas jok ya biasanya. Di sini juga ada power outlet 12 volt. Dan di sini ada USB aux yang tadi gue udah bilang. Dan dia tuh desainnya tuh kayak gimana ya? Gue bilang tadi klasik tapi modern juga di saat yang bersamaan. Dan dia tutupnya nggak yang dari karet yang ngewer-ngewer gitu, jadi dia nyatu pakai engsel gitu, jadi nggak gampang hilang. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi, ada 2 cup holder. Dan di sini biasa, di sini juga nggak ada tempat naro, cuma ada sih kayak tray gitu buat naro HP mungkin atau smart key-nya, tapi ya udah gini doang, nggak ketutup. Di sini juga ada rem tangan. Ini ada cup holder 1 di belakang. Dan di sini tuh ada aksen-aksen warna apa ini? Polish grey ya. Jadi kayak abu-abu mengkilap. Dan di sini ada, bisa dilihat ya di sini. Dia tuh ada yang tadi garis-garis yang di pintu belakang di pilar C. Di sini juga ada. Tapi yang gue permasalahin kok kalau digoyang-goyang gini kena kaki itu pada goyang semua ya. Ya kebiasaan CBU India, dia tuh nggak serapi Indonesia sih rakitannya, jadi ya harap dimaklumin lah. Dan juga dashboardnya juga dual tone, hitam, putih, ini putih gading ya. Di sini ada hazard, di sini ada indikator alarmnya, dan di sini ada ventilasi AC tapi desainnya tuh elegan gitu ya, ada chrome stripnya di tengah gitu, dan ya manis lah kelihatannya. Tapi untuk tipe GX aja ya. Kalau untuk tipe GL dia hitam polos. Di sini juga sama,
Sini ada kayak tray kecil. Di sini ada ventilasi AC di sebelah kiri. Di sebelah kanan juga ada, bisa diputar-putar, dan sini ada chrome juga. Di sini juga ada aksen carbon fiber gitu ya, tapi ya nggak mungkin carbon fiber asli. Di sini juga ada. Dan di glove box dia ada 2 tempat penyimpanan, bisa dilihat ya. Jadi bisa naruh buku servis di sini, buku panduan, dan di sini buat naruh mungkin kotak tisu bisa ditaruh. Cuma ini rada ngeplek ya, tapi ya masa emang ada ya city car yang seharga gini yang pakai soft opening gitu, tapi kan nggak ada ya. Ya pokoknya untuk masalah desain dia cakep banget sih. Soalnya dia tuh ya berbeda lah sama yang city car lain. Di atas juga ada sun visor, tapi sayangnya belum ada vanity mirror. Tapi kalau yang untuk penumpang depan dia sudah ada. Sini ada lampu, dan sini kayak ada mic gitu ya, mungkin ini buat kalau bluetooth ya, sambungan bluetooth. Dan dia ada spion belakang yang sudah pakai dimmer. Jadi kalau misalnya kita disorot lampu jauh malam-malam, tinggal ditekin aja, nggak perlu silau lagi. Dan ini kalau lihat dari tempat pemasangan, ini kayak common part sama R3 deh. Mungkin buat yang R3 yang bensin ya, kan dia nggak punya dimmer ya. Mungkin kalau kita beli spionnya Ignis ini, jadi kita pasangin ke R3 kita, mungkin bisa lah kita pakein dimmer ya. Ya boleh juga tuh, antarain pasang. Dan di sebelah kanan dia ada buat headlamp leveling dan juga parkir sensor. Jadi yang ini tuh bisa buat ngatur ketinggian arah lampu depan. Ya tinggi segitu. Nanti kalau kita turunin, dia makin naik. Ini kalau gue turunin, ya ini kelihatan nggak sih di kamera? Kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Ya pokoknya begitu. Di sini juga ada aksen warna tadi polish grey yang sama di bagian sini, bagian tengah. Power window sudah ada, cuma dia baru auto down. Jadi masih kayak R3 yang lama, kalau mau naikin harus ditahan. Ada central locking, sini buat ngatur spion, sudah auto folding juga. Bukan auto folding sih, cuma retractable doang biasa. Sini juga ada tweeter, dan untuk yang tipe GX dia udah 6 speaker ya. Di sini ada tweeter. Ya pokoknya gitu ya. Dan pasti di semua pintu ada cup holder buat naruh barang sini. Dan di sini tuh dia desain joknya kayak semi bucket seat, jadi kayak ada bantalan di samping joknya. Dan ini seperti biasa Suzuki tuh tebel-tebel gitu loh. Joknya dari zamannya EPV juga udah tebel gitu. Di sini seatbeltnya sayangnya belum adjustable ya, heightnya, tingginya belum bisa diatur. Tapi headrestnya udah bisa ditinggiin. Gimana sih cara tinggiinnya? Nah, ya gitu. Dan di sini juga ada hand grip, dan dia modelnya ngelipet gitu ya. Tapi dia ngelipetnya pakai soft ngelipet gitu ya, jadi nggak langsung blok gitu. Kan biasanya kalau kayak di Livina tuh ditarik, habis itu kita lepas langsung begitu. Dan ya keren sih. Dan yuk kita pindah ke belakang. Oke. Ya di sini ruangnya ya seperti tipikal pada city car pada biasanya ya. Dia nggak terlalu gede-gede banget, tapi nggak terlalu sempit sih. Di sini juga di belakang udah dikasih seat belt 3 titik, sudah ada headrest, dan
Tapi sayangnya yang di tengah masih pakai 2 titik ya, jadi kayak di pesawat. Di sini juga nggak ada headrest. Dan ini sayang ini masih kelihatan plat bodinya. Jadi plastiknya nggak nutupin sampai penuh. Dan dia desain jendela quarternya ini kayak panah gitu ya. Ya pokoknya begitu. Di sini juga ada kontrol buat power window, tapi dia warna putih. Jadi door trimnya hitam tapi dia putih sendiri handle-nya. Handle-nya juga pakai chrome. Di sini juga ada cup holder dan ada speaker. Cuma sayangnya di sini nggak ada kantong di belakang ya. Di sini juga nggak ada. Dan ya ruang kepala cukup lah ya. Segini, sejengkal masih bisa. Gue tingginya 170 cm. Dan dia masih lumayan. Dan yuk kita lihat bagasinya. Dan sekarang kita buka. Ya bagasinya lumayan luas untuk sebuah city car. Dia 275 liter kalau nggak salah ruang bagasinya ini. Dan pastinya joknya bisa dilipat, tinggal dilipat gitu doang. 60-40 pelipatannya. Cuma sayangnya dia nggak rata lantai ya, ada stepnya ini sejengkal ya, tapi nggak apa-apa lah. Di sini juga bisa buat naruh tray-nya ini, cuma lagi dicopot. Dan kalau mau diriin tinggal angkat aja. Nyangkut di seat beltnya sebentar. Ya begitu ya. Dan langsung kita tutup aja. Ini juga ada wiper belakang dan ada defogger. Nah ini yang nggak selera semua orang ya, dia desainnya ya nggak gimana banget ya, nggak se-ekstrem yang di depan ya, tapi masalah selera sih. Nah di sini ada 4 sensor parkir yang tadi gue bilang, dan di sini desainnya tuh kayak mobil Peugeot yang 207 ya. Di sini di bumper tuh ada item dove-nya gitu. Ya mungkin segitu aja review dari Suzuki Ignis kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di review selanjutnya.